Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, Sobat Cempaka Suara, para pendengar setia di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita masih bisa berjumpa kembali melalui gelombang AM 1575 RCS Radio Cempaka Suara yang dipancarluaskan dari Jalan Mawar 2 nomor 18 Rempoa Ciputa Timur Tangsel, dalam acara Hikmah Pagi bersama Fitrah Rusdi Handoko bin Ruslan di edisi Kamis 25 Februari tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita sampai saat ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa di bulan Rajab ini dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, lalu sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Juga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya, ajarannya, dan istiqomah berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara-saudari Sobat Cempaka Suara rahimakumullah, seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi kajian kita di kesempatan kali ini, terlebih dahulu Al-Fakir Fitrah Rusdi Handoko bin Ruslan ingin menyampaikan salam pembuka untuk para pendengar setia Sobat Cempaka Suara di mana saja Anda berada. Wabil khusus Bapak Haji Nahrudin Hamzah selaku penanggung jawab Radio Cempaka Suara, juga keluarga besar, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Lalu ya juga untuk guru-guru kita, para alim ulama, ustazah yang saya hormati, para staf, para pengurus Radio Cempaka Suara, para penyiar, para pengurus fans, juga fans
radio Cempaka Suara, dan yang mendengarkan acara ini di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Al-Qur'anul Karim juz 30, masuk pada surah At-Takwir, masih dalam ayat 15 sampai dengan 29 yang kita rujuk pada kitab Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Namun sebelumnya marilah kita simak terlebih dahulu pembacaan surah At-Takwir ayat 15 sampai dengan 29. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita, memberikan syifa, obat, dan juga rahmat, dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 15 sampai dengan 29. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin, yang memiliki kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin,
Dan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka hendak kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa yang diantara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surah At-Takwir, surah yang ke-81 ayat 15 sampai dengan 29. Bapak, Ibu, saudara, saudari, sobat Cempaka Suara rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang ke-15 ya, 16, 17 dan 18. Kita lanjutkan ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia itu benar-benar perkataan, yaitu Al-Quran, benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-19-nya, yakni sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat yang mulia. Malaikat yang bagus perawakannya dan indah pandangannya. Malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Yang demikian itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Maimun bin Mihran, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, Ad-Dhahak, serta selain mereka. Al-Quran itu banyak yang menyangka, apalagi orang-orang yang tidak mengimaninya. Ya. Banyak yang menyangka bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Buat-buatan Nabi Muhammad aja itu, pinter-pinternya Nabi Muhammad aja itu mah. Kata orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau memang Al-Quran itu ya buatan Nabi Muhammad, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Ummi, seorang nabi yang ummi, yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Dan perlu diketahui, jangan disamakan dengan cara belajar kita sekarang. Ya, sehingga berkesan bahwa gak bisa baca, gak bisa tulis adalah kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak celah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia mulia yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat manusia, yang mengeluarkan dari gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang.
Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, tidak bisa baca dan nulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan kebodohan. Kenapa? Karena bertentangan dengan salah satu sifat daripada sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada 4 sifat. Yang pertama sidik, ya, jujur, benar. Ya. Yang kedua amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga tablik, menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, cerdas. Nah, jadi 4 sifat ini adalah 4 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Jujur, bisa dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi nabi diberikan gelar Al-Amin, karena ketika masyarakat Mekah sedang memperbaiki Ka'bah, maka untuk menyempurnakan peletakan, ya, renovasi daripada Ka'bah itu, yaitu untuk meletakkan Hajar Aswad. Di antara suku-suku yang ada di situ berselisih paham, sehingga hampir memicu terjadinya konflik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dipercaya memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecerdasan, dan memiliki sifat adil pada dirinya, Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dipercaya, lalu memberikan terobosan untuk dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan, lalu diberikan terobosan, solusi daripada permasalahan itu. Apa? Yaitu untuk mengangkat dari masing-masing suku sebagai perwakilan agar semuanya merasa, ya, untuk ikut andil dan berkontribusi dalam memasang, ya, batu tersebut di Ka'bah. Ya, akhirnya dari peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar Al-Amin. Nah, kita kembali kepada sifat fatonah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan cerdas, kalau bukan jujur, kalau bukan amanah, bisa dipercaya dan menyampaikan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendapatkan kedudukan penting di masyarakat, tidak akan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, karena sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, akhirnya beliau, ya, ditokohkan dan dimuliakan padahal usianya masih muda. Nah, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah karena tingkat belajar masyarakat pada saat itu bukan membaca dan menulis. Ya. Tingkat belajar masyarakat pada saat itu adalah menghafal. Apa saja dihafal. Syair-syair dihafal. Sampai ya, perkataan-perkataan, kutipan-kutipan kata-kata itu ada sumbernya. Dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, terus. Karena dihafal. Karena memang cara belajar yang umum pada masyarakat Quraisy saat itu adalah menghafal. Sampai-sampai syair-syair pujian untuk orang-orang kaya. Ya, karena banyak sekali orang-orang itu nyari duitnya dengan membuat syair-syair yang ditujukan untuk tokoh-tokoh, ya, untuk tokoh-tokoh masyarakat. Dibacakan syair di depan publik, di depan umum, lalu diberikan uang, dipuji-puji, ya, atau istilahnya
menjilat, ya. Dibagus-bagusin dengan syair-syair. Itu dia hafal semua itu. Nah, jadi cara belajar masyarakat pada saat itu yang umum adalah menghafal. Jadi menulis itu, membaca menulis itu adalah tingkat terendah daripada belajar. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ciptaannya, karangannya, buatannya, syair-syairnya, bukan. Ya. Karena Rasulullah SAW ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perkataan Nabi Muhammad SAW. Perkataan yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua adalah, kalau itu perkataan atau buatan Nabi Muhammad SAW, niscaya di dalamnya terdapat pertentangan. Ya, terdapat pertentangan dari 114 surat. 114 surat. Satu pun, ya, 2 ayat tidak ada yang bertentangan di dalamnya. Maka Allah firmankan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya terjadi pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Ya, tapi tidak ada pertentangan. Justru manakala kita ingin mengetahui tafsir suatu ayat, maka ditafsirkan oleh ayat yang lain. Nah, ini ya, jadi cara mentafsirkan, salah satu metode cara mentafsirkan Al-Quran, ingin mengetahui maksudnya selain daripada asbabun nuzul, riwayat, salah satunya juga mengetahui maksud daripada ayat itu atau mentafsirkannya dengan ayat yang lain. Kenapa? Karena salah satu, ya, masing-masing ayat itu saling mendukung, bukan saling kontra, bukan saling bertentangan, akan tetapi saling mendukung antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, karena Al-Quran ini tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kitab-kitab suci yang lain, wallahu a'lam, ya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kitab Zabur, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, tidak ada jaminan atas keasliannya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada jaminan. Akan tetapi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala kasih jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ya. Nah, salah satu tugas daripada malaikat Jibril selain untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, lebih khusus Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, maka bertugas juga untuk menjaga keaslian Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Maka Al-Quran ini tidak ada, ya, satupun huruf yang berbeda. Walaupun ada perbedaan pendapat melalui riwayat, baik itu dari segi, ya, pemaknaannya, ya, misalnya al-mujadalah, ada al-mujadilah, ya, da sama di, mujadalah, al-mujadilah, itu salah satu, ya, perbedaan.
Namun ini adalah riwayat yang sahih, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi tidak merubah makna dan tujuan daripada ayat itu diturunkan. Nah, ataupun ya perbedaan pendapat dari riwayat mengenai lafaz-lafaznya. Ya, misalnya di dalam qiraah sab'ah, ya, cara membaca dari 7 riwayat membaca Al-Quran. Nah, namun kita nggak bahas itu. Itu sebagai salah satu contoh saja. Akan tetapi melalui riwayat yang jumhur, yang lazim kita baca di seluruh dunia, maka ayat-ayat Al-Quran ini sedikit pun tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, dan kalaupun ada perbedaan untuk untuk merubah-rubah ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sangat mudah sekali terdeteksi. Sangat mudah sekali terdeteksi. Untuk menghilangkan, jangankan untuk mengganti panjang pendeknya, makhorijul huruf saja sangat mempengaruhi. Mat tobi'i yang panjang 2 harokat saja sangat mempengaruhi, apalagi sampai menghilangkan 1-2 kata ataupun 1 ayat. Ya, itu sangat mudah sekali terdeteksi, dan ini adalah salah satu penjagaan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati bahwa Allah menantang siapa saja, manusia dan jin, berkumpul, bekerja sama untuk membuat Al-Quran. Kalau nggak bisa, untuk membuat beberapa surat saja. Kalau nggak bisa, untuk membuat 1 ayat saja yang semisal dengan Al-Quran, yang sepantar dengan Al-Quran. Walaupun tantangan ini pernah dibuktikan, ya, pernah dicoba maksudnya, di antaranya oleh para nabi palsu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu misalnya Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu, membuat semisal Al-Quran, namun sama sekali unsur-unsur yang ada pada Al-Quran tidak tertandingi sedikit pun oleh apa-apa yang dibuat oleh nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Bahkan sampai sekarang, ya, orang-orang, para misionaris, orang-orang yang berusaha memurtadkan umat Islam dari ajaran Islam ini berupaya untuk merubah-rubah Al-Quran. Namun sama sekali tidak bisa terwakili atau tertandingi unsur-unsur mukjizat daripada Al-Quran ini. Allah firmankan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina, dan jika kalian di dalam keraguan daripada Al-Quran, meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisuratim min mithlih, maka datangkanlah 1 surat saja semisal dengannya. Ya, wad'u syuhada'akum, ajak pendukung-pendukung kalian, baik dari golongan jin ataupun manusia, min dunillah, selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Sampai sekarang nggak ada, ya, yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran, baik dari keindahan, ya, sastranya, baik dari maknanya, baik dari kisah-kisah, ya, terdahulu, ataupun dari
penyampaian informasi masa depan, masa yang akan datang. Gak ada sama sekali yang bisa menandingi daripada Al-Quranul Karim. Itulah 3 alasan kenapa Al-Quran ini ya bukan buatan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada ya tafsir Ibnu Katsir dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan, yaitu malaikat Jibril. Ya, adalah sebagaimana firman-Nya, 'allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengajarkan malaikat Jibril firman-Nya, lalu malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim, yang memiliki akal yang cerdas. Al-Quran surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 5 sampai dengan 6. Yakni kuat fisiknya, hebat kekuatannya serta perbuatannya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki arsy, yaitu memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Shalih berkata mengenai firman Allah, inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Beliau mengatakan yaitu malaikat Jibril yang masuk ke dalam 70 hijab tirai dari cahaya tanpa izin. Muta'in thamma amin, yang di sana di dalam alam malaikat itu ditaati, yaitu ia memiliki kedudukan, didengar perkataannya, ditaati di langit yang tertinggi. Qatadah berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla, muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati. Beliau mengatakan yakni di langit. Dia bukanlah dari kalangan malaikat biasa. Jadi malaikat Jibril ini adalah khusus spesial, rajanya malaikat, dengan kesempurnaan penciptaannya. Ya, tentu bandingannya bukan manusia, karena yang paling sempurna daripada makhluk diciptakan yaitu manusia. Akan tetapi bandingannya dengan para malaikat, bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang paling baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Akan tetapi ia dari kalangan malaikat yang terhormat dan mulia, yang mendapat perhatian serta dipilih untuk menyampaikan risalah agung ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Islam, untuk rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya manusia aja, bagi semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sobat Cempaka Suara rahimakumullah, maka ini ada pesan bagi kita. Ya, salah satu kemuliaan daripada penciptaan malaikat Jibril, dengan perawakannya, dengan dimuliakan dan ditaati di kalangan para malaikat, dengan menjadi pemimpin, ya, pemimpin di antara para malaikat. Karena salah satu bentuk yang membuat malaikat Jibril itu mulia adalah karena malaikat Jibril diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Ini mengandung pesan bagi kita. Kalau kita mau mulia, ya, kalau kita mau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka jangan pernah lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan rahmat kasih sayang, untuk mendapatkan syifa, obat, baik obat zahir maupun batin, obat jiwa ataupun fisik. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kemuliaan, ketenangan jiwa, kebersihan jiwa, kejernihan pikiran, dan hal-hal positif yang lainnya, kecuali dengan bergaul dengan Al-Quran. Ya, tidak ada cara lain kecuali bergaul dengan Al-Quran. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu manusia. Karena manusia itu Allah yang ciptakan. Dan Allah tahu unsur-unsurnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka Allah turunkan kitab suci untuk manusia. Bil khusus kita umat Nabi Muhammad SAW, maka diturunkan Al-Quran untuk kita. Pegang tuh Al-Quran. Malaikat Jibril dengan tugasnya menyampaikan wahyu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada malaikat yang lain. Padahal para malaikat itu adalah makhluk yang sangat dimuliakan. Namun lebih dimuliakan lagi malaikat Jibril di antara para malaikat yang lain. Maka kita akan lebih mulia daripada malaikat manakala kita diberikan unsur hawa nafsu, namun hawa nafsu itu bisa tunduk, bisa tunduk dengan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan untuk menundukkan hawa nafsu manusia. Kalau malaikat wajar, mereka taat, mereka tidak bermaksiat, mereka selalu menjalankan perintah Allah karena nggak punya hawa nafsu. Akan tetapi manusia diberikan hawa nafsu bisa tunduk, maka manusia derajatnya akan lebih mulia daripada malaikat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Firman Allah, amin, dipercaya, yakni sifat malaikat Jibril dengan amanah dapat dipercaya. Ini merupakan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensucikan hamba dan utusannya dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana Allah telah mensucikan hamba dan utusannya dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau dari kalangan manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya adalah Rasulul Azmi. Lalu setelahnya adalah para Rasul. Lalu setelahnya adalah para Nabi. Lalu setelahnya adalah para sahabatnya. Lalu setelahnya adalah para pengikut-pengikutnya, alim ulama, para syuhada, siddiqin, lalu setelahnya dan setelahnya. Jadi yang paling dimuliakan adalah dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, perbandingannya, kalau dari kalangan para malaikat, yaitu malaikat Jibril, muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Nabi Muhammad SAW itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lapang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bisa berjumpa kembali melalui gelombang radio kita tercinta RCS Radio Cempaka Suara AM 1575 yang dipancarluaskan di Jalan Mawar 2 nomor 18 Rempoa Ciputa Timur Tangsel. Kesimpulan daripada kajian kita di kesempatan kali ini adalah, ayo, Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, jadikan Al-Quran ini untuk mengangkat derajat manusia dan untuk menjatuhkan, ya, untuk menghinakan manusia. Oh, kalau gitu Allah zalim. Bukan. Karena manusia yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Manakala mereka tahu kedudukan manusia ini adalah sebagai hamba, sebagai makhluk, maka manusia itu akan punya visi misi mengetahui keberadaannya di dunia ini untuk apa. Yang Allah kasih tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, manusia yang tahu kedudukannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa? Ya, dia orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling berkuasa, lalu menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga lah sebagai tempat kembalinya. Dia akan dimuliakan dan dia akan berpegang teguh terhadap petunjuk bagaimana caranya menjadi manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Gitu sebaliknya, manakala manusia nggak tahu kedudukan dirinya sebagai makhluk, maka dia akan lebih hina daripada hewan ternak. Maka dia akan lebih hina daripada benda mati. Yang benda mati, batu misalnya, kalau kita injek aja nggak ngelawan, nggak ngelawan, nggak ada protes. Kalau kita injek, kalau kita lempar, kalau kita hancurin, ngikut aja dia. Manusia akan lebih hina daripada batu. Padahal manusia diberikan potensi kemuliaan, yaitu akal fikiran. Bapak, ibu, saudara-saudari, sobat Cempaka Suara rahimakumullah, manakala manusia melepas Al-Quran dari dirinya, menjauhi bergaul dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menghinakan, ya, diri manusia itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kalau kita mau mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan malaikat Jibril dengan tugasnya, yaitu menyampaikan wahyu, di antaranya adalah Al-Quran, maka muliakan diri kita dengan bergaul, ya, bergaul dengan Al-Quran. Jangan pernah lepas Al-Quran. Jadikan wiridan sehari-hari. Jadikan sebagai zikir. Jadikan sebagai inspirasi. Jadikan sebagai sahabat teman bergaul. Jadikan sebagai pemberi solusi dari setiap permasalahan yang kita, ya, dapatkan di dunia ini. Jadikan sebagai cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja simpulan yang dapat kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai satu-satunya tempat kita berharap, ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lapang. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Fitra Rusdiandoko bin Ruslan undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.